Ini belum buka semua. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa silaturahim lagi di sesi yang ketiga untuk pelatihan praktik baik implementasi kurikulum merdeka di SMP Al-Minhaj. Dan hari ini bagaimana kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah. Luar biasa, Allahu Akbar. Seyogianya kita mulai itu jam 1:30 seperti biasa. Tadi sebenarnya saya datang jam 1:20 ya Kang tadi. 1:20. Saya kira saya terlambat dan memang terlambat karena harusnya mulai itu jam 1:15 biasanya. Ternyata saya kondisi lumayan di perjalanannya. Walaupun Ciamas Taman Sari kan gak jauh banget gitu ya. Tapi kalau di belakang truk besar jadi susah nyalipnya gitu. Nah, jadi tadi jam 1:20 alhamdulillah bisa datang di sini. Kemudian ternyata karena ini hari Sabtu mungkin ya. Jadi suasananya sudah weekend begitu ya, sehingga tadi juga beberapa kendala ruangan dan sebagainya, tapi it's okay, masuk sini sinyal saya lemot sinyal ini, tapi alhamdulillah kita bisa buka ini, di samping filenya juga sudah saya share. Nah, semoga permasalahan-permasalahan yang ada itu kita bisa jadikan iktibar saja, tidak perlu jadi masalah. Nah, untuk hari ini kita akan belajar memahami tentang pertemuan ketiga itu tentang analisis CP, TP, izin ya, kan tidak ada mic, jadi ini kita anggap mic aja. Analisis CP, TP, ATP, dan MA. Nah, kalau teman-teman cek di sini, ketika kita bicara tentang CP, nah ini ya, jadi kita samakan dulu frekuensinya. Ada yang namanya istilah-istilah baru dalam kurikulum merdeka. CP itu adalah capaian pembelajaran. Sebenarnya dia adalah penggabungan dari KI KD. Dulu ingat ya, ada KI ada KD. KD itu berarti kompetensi dasar, KI itu berarti dia kompetensi inti. Nah, sekarang dirumuskannya dalam bentuk CP atau capaian pembelajaran. Kemudian yang kedua ada yang namanya TP. Oke, gini aja lah kalau nggak bisa slideshow. Yang kedua adalah TP. Nah, kalau TP itu dia berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Jadi di mindset kitanya dulu ada CP, ada TP, kemudian ada ATP. ATP itu adalah alur tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir adalah MA. MA itu modul ajar. Jadi kita samakan dulu. Penyebutan ini sekaligus dia menunjukkan urutan gitu. Kalau dulu kan teman-teman menjabarkannya KI dari KI ke KD gitu ya. KI KD itu sudah disediakan kalau dulu kan ya. KI KD sekarang juga CP disediakan. KI KD diturunkan menjadi tujuan pembelajaran. Atau tidak ke tujuan pembelajaran, dulu diturunkannya kemana? Ke indikator kan ya. Di kurikulum 2013 itu ada strukturnya gini nih. Di kurikulum 2013 dia strukturnya gini. KI, KD, indikator, TP, RPP gitu. Itu kalau di kurikulum 2013. Nah, kalau sekarang di kurikulum merdeka, CP, TP, ATP, modul ajar gitu. Jadi RPP itu sebenarnya sama dengan mirip-mirip dengan modul ajar. Nah, kalau kita bicara ini sebenarnya inilah ruh guru untuk memahami kurikulum merdeka itu 80%-nya ada di sini. Bagaimana pembuatan apa? Perangkat pembelajaran. Teman-teman dulu membuat RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, sekarang juga sama, kita akan membuat modul ajar. Istilahnya modul ajar, ada beberapa elemen yang ditambahkan. Jadi kita samakan dulu frekuensinya nih. Ya, dulu yang ngajar di kurikulum 2013 kan urutannya gitu ya. Jadi dari KIKD, KIKD itu dulu sudah disediakan oleh pemerintah. Sekarang CP, nah capaian pembelajaran biar nggak terlalu panjang kita singkat jadi CP. Nah, sekarang CP itu juga disediakan oleh pemerintah. KIKD disediakan oleh pemerintah, CP juga disediakan oleh pemerintah. Hanya nanti kita lihat bedanya apa. Lebih fleksibel dan lebih sederhana kalau untuk CP ini. Oke. Nah, saya mungkin langsung ke sini dulu. Nah, di sesi hari ini kita akan sama-sama memahami CP, TP, ATP, dan MA. Nah, nanti di sesi akhirnya mudah-mudahan bisa, sebenarnya saya punya 3 template untuk dipraktikan hari ini. Bagaimana teman-teman nanti bisa menurunkan, memahami CP dulu. CP itu nanti pemerintah ngasihnya dalam bentuk PDF.
Dan PDF-nya itu 1882 lembar itu. Itu kalau dikasih semua, tapi kan nggak usah diambil semua ya. Saya ngajarnya apa? Kalau saya ngajarnya IPA ya cek yang IPA-nya saja. Bahkan sekarang sudah di folder oleh pemerintah, ada bukunya, enak lagi. Masuk ke kurikulum.kemdikbud.go.id. Anda fase apa, Anda ngajar apa, klik nih buku-bukunya gitu. Langsung diambil. Tapi kita harus tahu dulu permennya itu seperti apa, peraturan menterinya seperti apa. Itu ada CP untuk peraturan menterinya. Jadi kita tahu dulu, boleh nggak saya bertanya seperti ini, CP itu nukumaha gitu. CP itu yang kayak gimana, kan boleh ya saya nanya gitu ya. Jadi tadi CP itu apa karena saya capek atau apa? Bukan. CP itu kayak gimana? Wujudnya, realnya. Dari CP nanti guru harus paham TP, baru ke bawahnya. Nah sekarang kita samakan dulu, ini istilah-istilahnya. Semua perangkat pembelajaran ini nanti dalam optimalisasi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Selalu ke sana ya. Jadi lingkarannya kayak gini nih. Pembelajaran di 2023 ini kurikulum merdeka lingkarannya seperti ini. Adanya kurikulum, adanya aspek pembelajaran, dinilai menggunakan asesmen, semua lingkaran itu nanti akan menuju kepada satu yang namanya profil pelajar Pancasila. Oke. Kuisisnya di akhir. Capaian pembelajaran itu apa? CP atau capaian pembelajaran adalah kompetensi pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik pada setiap fase. Nah sekarang mah istilahnya sebenarnya bukan lagi kelas harusnya, tapi pelan-pelan kan. Sekarang masih ada kelas 7, kelas 8, kelas 9, pelan-pelan. Dan itu tidak akan dihilangkan sebenarnya. Pengelompokan siswa berdasarkan pengelompokan siswa di kelasnya masing-masing itu berdasarkan fase. Jadi misalkan anak saya kelas berapa? Kelas 2. Nah nanti oleh pemerintah diklasifikasikan. Kalau kelas 2 SD dia masuknya fase A gitu. Kalau dia TK dan PAUD namanya fase pondasi gitu. Kalau dia SMA ada 2 fase yang kemarin ya. Ada fase E dan fase F gitu. Fase F-nya 2 tahun, fase E-nya 1 tahun. Nah, CP itu adalah kompetensi pembelajaran. Teman-teman, ciri kompetensi itu apa? Kompetensi itu apa sih? Kemampuan ya, kemampuan minimal yang harus ditunjukkan oleh peserta didik setelah dia menyelesaikan satu CP atau satu TP. CP terlalu luas lah, satu TP gitu. Jadi kompetensi minimal. Kompetensi itu berkaitan dengan apa? Banyak hal. Dalam istilah pendidikan ada yang namanya taksonomi Bloom gitu. Nah, mungkin pernah dengar ya ada taksonomi Bloom. Bagaimana tahapan pembelajaran itu dari level C1, C2, C3 sampai C6. Yang paling minimal orang belajar yang mana? C1. Apa itu? Remember. Mengingat siapa Presiden Republik Indonesia yang sekarang? Pak Joko Widodo. Nah itu berarti dia remember, mengingat. Ada analisis nggak di situ? Ada analisis nggak? Nggak ada kan? Tapi kalau ditanya mengapa Presiden RI yang sekarang Pak Joko Widodo? Kalau udah mengapa berarti masuk ke mana? Analisis. Nah analisis itu adalah C3. Jadi tahapan berpikirnya C1 mengingat, C2 memahami, C3 analisis. Sintesis, kemudian yang terakhir adalah evaluasi kalau tidak salah. Jarang ya kita sampai ke yang C6 gitu. Yang sudah ditanya, mengapa Pak Presiden kita Pak Joko Widodo? Nah itu kan analisis kan? Persepsi, dia harus riset gitu. Dia harus mencari tahu, punya data-datanya. Oh pantas, ternyata yang sekarang adalah misalkan Pak Presiden Joko Widodo. Siapa Presiden RI pertama? Insinyur Soekarno. Itu hanya ingatan yang sifatnya mengingat saja gitu. Tapi kalau ditanya bagaimana proses Bung Karno menjadi seorang presiden, kan banyak ceritanya gitu ya. Nah itu dia C2, C3 dan selanjutnya. Nah, misal nih, dimulai dari fase pondasi atau fase PAUD. Dan untuk pendidikan dasar dan menengah, CP itu disusun setiap mapel. Kita ini pendidikan apa? Dasar atau menengah? SMP? Menengah. Jadi ada PAUD, Dikdas, Dikmen. Kalau PAUD berarti TK dan PAUD, kalau Dikdas berarti SD, kalau Dikmen SMP dan SMA. Nah, untuk teman-teman guru yang ada di tahap pendidikan menengah,
itu nanti capaian pembelajaran disusun berdasarkan mapel. Akang ngajar apa? Pendidikan agama Islam. Nah, nanti akan cek di sana. Untuk PAI, CP-nya itu apa? CP itu apa sih? Ya tadi, capaian pembelajaran, kompetensi yang harus diperoleh oleh peserta didik setelah menyelesaikan pembelajaran pada satu fase. Nah, SMP ini fasenya paling lama. Berapa tahun? Anak-anak kita 3. Fase D ini 3 tahun. Kelas 7, kelas 8, kelas 9 itu tetap fasenya fase D. Coba pertanyaannya. Kalau di SD fasenya fase A itu kelas 1, kelas 2. Fase B kelas 3, kelas 4. Fase C kelas 5, kelas 6. Berarti 2, 2, 2 ya. Berarti dia paling lamanya 2 tahun kan? 2, 2, 2 ya. Kalau SMA 1, 2. Nah sekarang pertanyaannya, mengapa masa-masa SMP itu 3 tahun? Per SMP semuanya? Enggak, saya mah langsung loncat gitu ya. Coba, kenapa pas di SMP lebih fasenya dibuat 3 tahun? Tidak, udah aja kelas 7 fasenya fase apa gitu ya, 8, 9 fase apa? Kenapa kira-kira? Pengelompokan fase itu berdasarkan apa? Umur, apalagi Kang? Perkembangan biologis, pertumbuhan, gitu ya, aspek kematangan hormonal gitu kan? Coba kalau kita cek di fase-fase SMP itu, di masa-masa SMP dulu, kita paling ingin apa? Serba tahu. Benar ya? Daya ingin tahu kita tuh luar biasa gitu. Saya ingat dulu pernah ikut juga gitu ya, rombongan kelompok-kelompok kayak gitu, ya tidak sampai tawuran alhamdulillah gitu. Dan tidak boleh begitu ya. Tapi sempat mendengar, oh SMP anu, oh iya. Tapi kalau naik truk dulu pernah. Ya karena menuju pulang, ikut gitu ya. Tapi alhamdulillah tidak termasuk geng nakal. Nah, jadi kita akan mengelompokkan fase-fase itu berdasarkan CP-CP itu berdasarkan fase. Coba kita cek. Nah ini dia, ini fasenya. Teman-teman wajib mendownload ini di browsernya sekarang. Kalau internetnya bagus, masuk ke s.id/CP revisi. Ambil, downloadannya ambil. Masuk ke sini, coba ini di slideshow bisa nggak? Apa masih berat? S.A, alhamdulillah. Yang itu teman-teman. Nah ini adalah fase atau CP untuk fase yang revisi. 7 Juni 2022, ini revisi dari Februari 20 Februari 2022 tahun lalu. Nah ini adalah keputusan dari Kepala BSKAP Kemendikbud. Sok masuk ke situ teman-teman. s.id/CP revisi. Lalu di download. Teman-teman masuk sini. s.id/CP revisi. Hah? Alamatnya kenapa? Halamannya? Oh iya, nggak apa-apa. Ini otentiknya kayak gini. Nanti kalau mau melihat per mapel kita, itu masuk ke website kurikulum kementerian. Nanti. Nah ini dia. Sengaja kan saya harus nunjukin dulu aslinya. Otentiknya kayak gini. Ini download ya teman-teman ya, download ya. Coba lihat tuh. Ada berapa halaman? 1822 untuk seluruh mapel dan untuk seluruh jenjang. Dari mulai TK PAUD sampai SLB. Nah, itu ada di sini. Kan kita mah nanti saya juga nggak mungkin baca semua, cari yang fisika aja, yang SMA gitu kan. Teman-teman juga sama. Jadi ini silakan di-download, dibaca. Aduh, bacanya ini bisa ya nggak usah semua lah. Nah, makanya semua penjelasan ini yang penting teman-teman ngelihat dulu. CP itu kayak gimana? Ini CP itu. Capaian pembelajaran yang dibuat oleh tim khusus dari kementerian. Kalau dulu namanya KI dan KD, sekarang diintegralkan menjadi capaian pembelajaran. Nanti kita cek. Udah di-download ya? Sip. Cek sini dulu nih. Ya Allah.
Iya, hampir 2000 betul. Oke, lanjut dulu ya. Baik. Sekarang kalau teman-teman ingin cek per mapel, yang penting udah tahu ya dokumennya kayak gitu. Nanti masuk ke kurikulum, langsung aja gini. Kurikulum.kemdikbud.go.id. Kelihatan ya? Kurikulum.kemdikbud. Nah, di sini kurikulum.kemdikbud.go.id. Nah, sebenarnya mau belajar itu boleh di sini atau di PMM gitu ya. Di PMM juga ada yang kemarin kita jelaskan. Nah, ini. Nah, ada keterangan nih. Lihat CP. Lihat CP. Klik. Nah, ini dia. Unduh capaian pembelajaran. Klik. Nah, kalau ini sudah dibuat dibuat simple oleh pemerintah. Contoh nih, kita di jenjang apa? SMP ya. Fasenya fase D. Nah, ini di sini ada tuh. IPA, bahasa Inggris, terus informatika, teman-teman yang mana? Cari ke bawah. Dan ini ada 2 halaman ya. Oke, tuh. Misalkan saya ambil, ini ada 22 dokumen. Ini untuk sampel aja ya. Fase D. Oh, ini fase F. Nah, nanti bisa diambil di sini. Saya ulangi. Misal ini kan bisa di-download atau kita preview. Mungkin memang belum semua tersedia ya. Nah, ini cuma 18 halaman untuk IPA. Nah, teman-teman bisa pelajari nih. Nah, ini CP-nya. Pelajari. Tapi nanti saya akan tunjukkan sebenarnya bagian mana yang pentingnya gitu. Nah, ini. Saya ke sini dulu ya. Dalam setiap CP seperti ini, itu nanti selalu mengandung satu, ada rasional mata pelajaran. Yang ini dulu ke sini. Nah, ini. Bisa nggak? Yang penting sudah jelas ya, CP-nya tuh kayak gitu bentuknya gitu. CP itu adalah file yang berisi tentang capaian pembelajaran setiap mapel. Dalam setiap CP itu selalu mengandung 5 komponen ini. 1. Contoh, IPA SMP. Bagaimana rasionalisasi mata pelajaran IPA jenjang SMP? Teman-teman harus baca. Apa tujuan mata pelajaran IPA jenjang SMP? Teman-teman harus baca. Bagaimana karakteristik mata pelajaran IPA jenjang SMP? Kita harus tahu. Dan yang terakhir, yang perlu nanti guru cuplik untuk membuat perangkat ajar adalah yang ini. Capaiannya. Capaian itu ada secara keseluruhan dan capaian itu ada menurut elemen. Jadi yang namanya CP itu nanti dia akan diuraikan menjadi elemen-elemen. Oke, terima aja dulu ya. Masih bingung, terima aja dulu. Ini tadi yang saya jelaskan. Jadi fase-fase pendidikan kita sekarang dirinci seperti ini. Ada fase fondasi sampai fase F. Jadi kalau misalkan, oh iya anak saya sekarang kelas 5, berarti dia ada di fase C. Perlakuannya sama nggak? CP untuk fase C dengan fase B sama nggak? Pasti berbeda karena jenjang usia anak juga berbeda. Nah, setiap capaian pembelajaran itu selalu mengandung elemen. Jadi CP yang panjang itu selanjutnya akan diturunkan menjadi elemen. Oke, contoh nih. Setiap CP suatu mata pelajaran itu memiliki
beberapa elemen. Elemen itu apa sih? Kompetensi esensial. Jadi elemen itu adalah kompetensi esensial. Kalau esensial itu apa? Berarti penting ya. Jadi misalkan CP untuk mata pelajaran IPA, deskripsinya ini, nanti dia akan dibagi lagi menjadi elemen-elemen. Contoh, saya download dulu ini, biar bisa di view online, offline. Coba kita cek. Oke, lama ternyata. Jadi, nah teman-teman, ini bisa dicek nih. Dalam CP Matematika itu terdapat beberapa elemen. Kompetensi apa yang harus diajarkan seorang guru matematika SMP? 1. Elemen bilangan. 2. Elemen aljabar, pengukuran, geometri, analisis data, dan peluang. Nih, guru matematika harus paham ini. Jadi kompetensi esensial yang harus diajarkan adalah aljabar, bilangan, pengukuran, geometri, analisis data, dan peluang. Itu untuk jenjang atau mata pelajaran SMP Matematika. Untuk PAUD, CP-nya gimana? Untuk PAUD, elemennya itu dia terintegrasi. Nilai agama dan budi pekerti, kan di PAUD tidak ada mapel ya. Jati diri, dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, dan rekayasa. Oke. Nah ini contohnya nih. Ini mata pelajaran seni musik. Ini mata pelajaran seni musik. Loading ya. Nah ini contoh mata pelajaran seni musik teman-teman nih. Misal gitu ya. Ini elemennya ada berapa? 1, 2, misalkan yang dicuplik 3 ini. Ada elemen berpikir dan bekerja artistik, mengalami, dan menciptakan. Sementara di sini lihat, ini fase A, berarti ini kelas berapa nih? 1 dan 2. Yang ini kelas 3, 4, 5, 6. Nah ini berarti dia jenjang SD. Kalau teman-teman baca di sini, pasti yang fase ini kompetensinya lebih minimal daripada yang ini kan? Karena kan usianya berbeda. Nah ini nih, contoh di fase C, seni musik untuk elemen berpikir dan bekerja artistik. Nah ini kita cek di sini. Pada akhir fase ini, peserta didik mampu menjalani kebiasaan baik dan rutin dalam berpraktik musik sejak dari persiapan, saat maupun usai berpraktik musik. Nah teman-teman bandingkan dengan fase sebelumnya. Berarti ini adalah kompetensi minimal yang harus dicapai oleh peserta didik pada saat selesai belajar di fase C. Dan fase-fase ini nanti harus diturunkan menjadi tujuan pembelajaran. Itu kita harus bisa nanti menurunkan itu. Nah, ini untuk mata pelajaran seni musik. Kebetulan terlihat contohnya seni musik. Oke, saya coba buka secara offline ya. Teman-teman sudah download kan ini ya? Sudah download kan? Coba dibuka PDF-nya. Cari CP masing-masing sesuai mapelnya. Sudah di-share belum? Di sini aja, di handphone aja. Gak apa-apa. Iya. Nih, ini yang offline-nya. Nanti setelah pelatihan kurikulum merdeka tuh intinya di sini ya. Jadi kalau pengawas nanya ya di sini intinya. Coba akan ngajar apa? PAI, apa CP-nya? Ada berapa elemen? Harus paham kan? Nah, berarti di sini kita. Contoh nih, saya akan cari misalkan PAI nih. Kita pendidikan agama Islam. Nah ini nih, ini contoh
yang PAI nih. Oh, ternyata di depan dia ya. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pertama, teman-teman lihat di sini. Ini adalah CP untuk PAI. Untuk program paket A, SMP, MTS, paket B, SMA, MA, paket C. Jadi semuanya. Nanti kita lihat bawahnya. Pertama nih, kita harus tahu rasionalisasi mata pelajaran PAI kenapa menjadi penting. Ini kita baca di sini. Di sebelah juga ada PAK, agama Kristen. Ada juga PAH, agama Hindu gitu. Konghucu dan sebagainya. Nah ini untuk yang PAI, teman-teman baca nih. Harus mengarahkan peserta didik kepada kecenderungan kepada kebaikan, sikap memperkenankan, akhlak mulia, kasih sayang dan lain-lain. Ini dibaca dulu, paling tidak nggak paham juga dibaca. Terus, ini dibaca dulu. Nah, tadi yang A adalah rasionalisasi. Yang B apa? Tujuan kenapa mata pelajaran PAI harus diajarkan di SMP. Ini tujuannya. Untuk memberikan bimbingan kepada peserta didik agar mantap spiritual, akhlak mulia, selalu menjadi kasih sayang dan sebagainya. Tujuan. C apa setelah tahu tujuan? Karakteristik. Keunikan mata pelajaran PAI di SMP itu seperti apa keunikannya? Kita harus tahu. Nih, teman-teman baca di sini. PAI dan Budi Pekerti mencakup elemen keilmuan yang meliputi, ini yang diajarkan ini, Al-Quran hadis, akidah, akhlak, fikih, dan sejarah peradaban Islam. Jadi sudah ditentukan. Dan kita sebagai guru nggak bisa nawar CP. Karena ini udah ketuk balu dari pemerintah. Tapi walaupun nggak bisa, nanti akan diberikan kefleksibelan, keleluasan dalam menyusun TP atau tujuan. Nah, sekarang PAI ini kita turunkan menjadi elemen-elemennya. Tadi sudah jelas di sini ya. Ngajar ini, ngajar ini, ngajar ini. Nah, sekarang turunkan. Nah, elemen Al-Quran dan hadis, 1 nih. Akidah, 2. Akhlak, 3. Fikih, sejarah. Oh, ternyata sesuai dengan pernyataan di atas, mata pelajaran PAI SMP di fase D harus mengajarkan PAI dengan 5 elemen. Nanti ngajarnya apakah dipisah-pisah? Nah itu nanti kita yang akan meramu. Boleh nggak? Kalau ada guru, saya mau ngajar ini dulu ah. Boleh. Tapi ada guru lain, ini dan ini semuanya kan ini satu integral gitu. Satu kesatuan, boleh nggak digabung? Boleh. Yang penting dalam satu rangkaian pembelajaran nanti CP-nya tercapai. Oke, saya ke bawah dulu. Nah, kalau yang ini adalah elemen-elemen mata pelajaran PAI secara umum. Di SD, SMP, SMA, SMK, SLB, ini secara umum. Baru kita akan masuk ke CP setiap fase. Yang akan lihat yang mana? Yang ini bukan? Bukan. Cari ke bawah. D. Tuh, walaupun di setiap fase tetap Al-Quran, akidah, akhlak, sejarah, fikih gitu ya. Tapi dalamnya ini sama atau beda antara fase A dan fase D? Pasti beda. Wong anaknya juga beda usianya gitu kan. Yuk kita lihat nih fase B. Pasti dia akan lebih dahsyat gitu kan. Nih kita lihat ke fase C. Nah ini dia. Jadi yang kita lihat, guru yang ngajar PAI cukup lihat ini saja. Gak usah lihat yang fase ABC. Nih lihat. Teman-teman harus membaca ini dulu. Sebelum ke elemen, teman-teman baca ininya atasnya. Oke. Pada akhir fase D, pada elemen Al-Quran hadis, nih, peserta didik harus memahami definisi Al-Quran dan hadis Nabi dan posisinya sebagai sumber ajaran agama Islam. Itu yang pertama.
Peserta didik juga memahami pentingnya pelestarian alam dan lingkungan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam ajaran Islam. Itu yang kedua. Peserta didik juga mampu menjelaskan. Hilang. Juga mampu menjelaskan pemahamannya tentang sikap moderat dalam beragama. Oke. Klik. Nah ini. Jadi kita harus baca ininya dulu yang atasnya. Terus yang kedua. Nah, teman-teman baca setiap elemen. Elemen Al-Quran dan hadis. Disuruh ngapain sih? Oh, di fase D itu anak-anak harus memahami ini. Ingat, elemen Al-Quran hadis ini, CP yang segini ini, dicapainya berapa tahun? 3 tahun. Lihat. Berarti nanti ini teh akan, yang ini nih ya, akan dijabarkan menjadi TP-TP gitu. Tujuan pembelajaran untuk selama 3 tahun. Itu baru yang Al-Quran hadis. Akidah. Peserta didik mendalami 6 rukun iman. Teman-teman di sini cek katanya adalah mendalami, bukan mengingat, bukan memahami, tapi mendalami. Memang deskripsinya hanya berapa kata ini? Hanya 6 kata kan? Tapi lautan kedalaman kontennya gimana? Dahsyat kan? Sok bahas rukun iman nu kahiji we, iman kepada Allah. Wah, itu konsekuensinya kemana-mana. Nah di sini sedikit tapi keren. Mungkin ada yang banyak tapi sebenarnya sedikit gitu. Ini yang akidah, akhlak. Ini yang fikih, ini yang peradaban Islam. Nah, di tugas hari ini kita akan bersama-sama, nanti teman-teman akan ngambil 2 elemen, 1, 2, misalkan, terus menurunkan CP ini menjadi TP. Gimana caranya? Setiap orang pasti berbeda-beda kan ya? Pasti berbeda, tapi jangan keluar dari konteks ini. Oke, sambil azannya. Kita azan dulu. Oke, baik saya izin lanjutkan dulu. Kalau di fase E, ini lihat, di sini sudah kemana? Menganalisis. Kalau tadi kan bukan analisis ya, menganalisis ayat Al-Quran dan hadis tentang perintah untuk, nah ini fastabiqul khairat ya. Dalam bahasa negara jadi gini bahasanya, berkompetisi dalam kebaikan. Tunggu saya fastabiqul khairat ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Meninggal mau ya pakai ini ya, berlomba-lomba ya. Kompetisi jadi kesannya jadi timnas gitu ya. Dan etos kerja serta larangan pergaulan bebas dan zina. Berarti ini kontekstual kan? Anak-anak tuh harus mampu nih menganalisis ayat-ayat Al-Quran, hadis tentang ini nih. Kemudian dapat membaca Al-Quran dengan tartil, menghafal dengan fasih dan lancar, serta hadis tentang perintah untuk berkompetisi dan kebaikan. Oke, tuh. Dapat menyajikan konten dan paparan tentang perintah untuk berkompetisi itu. Ini sudah lebih jauh lagi, ada actionnya, menyajikan konten. Mungkin dia membuat infografis, dia membuat poster, ajakan untuk menjauhi atau untuk semangat gitu ya, berlomba-lomba dalam kebaikan.
elemennya tetap sama, Al-Quran, hadis, akidah, akhlak, fikih dan sebagainya. Tapi kedalamannya berbeda. Contoh tadi yang mana? Yang akidah ya rukun iman tadi ya. Dan ini sudah segini. Peserta didik menganalisis makna Su'aib al-iman, cabang-cabang iman. Kalau tadi cuma rukun iman mendalami, di sini sudah lebih jauh lagi. Pengertian, dalil dan sebagainya. Oke. Saya lanjut dulu. Jadi kita harus memahami mapel kita apa, CP kita apa, pahami elemennya. Nggak perlu yang 1800 halaman itu, yang kita saja. Nah selanjutnya, CP yang sudah kita pahami ini, kita turunkan ke dalam tujuan pembelajaran. Sebenarnya kalau diilustrasikan, tujuan pembelajaran dan CP itu seperti apa ya? Teman-teman, kita misalkan mau ke Bandung di sini. Kata si tuannya, pastikan keluarga aku sampai di Bandung tepat waktu dalam waktu misalkan tidak lebih dari jam 12 misalkan. 3 jam harus sampai ke Bandung. Berarti CP-nya apa? CP-nya adalah memastikan bahwa seluruh anggota keluarga dia yang dibawa oleh supir tadi nyampe di Bandung dalam jangka waktu 3 jam gitu. 3 jam itu berarti apa? 3 jam itu berarti apa? 3 tahun. Berarti itu fase. Kan waktu kan? 3 jam itu adalah waktu. Terus sampai di Bandung dengan selamat itu apa? CP kan? CP dulu. Inilah CP. Capaian pembelajarannya adalah kamu itu dinyatakan sukses kalau sampai di Bandung anak-anak ini dengan selamat dan tiba dalam waktu sekian jam. Gitu kan? Berarti kalau dia offside melebihi waktu ini gimana? Kan itu ada permasalahan nantinya. Terus ketika driver itu memilih untuk sampai ke Bandung dari Bogor, ada berapa kemungkinan jalan yang bisa ditempuh dari Bogor ke Bandung? Yang paling mungkin ada 3 kan? 1 lewat Puncak, 2 lewat Cipularang, 3 muter dulu ke Lewiliang. Iya, muter dulu ke Banten gitu, Tangkuban Perahu, ke Sukabumi gitu kan, baru ke Cianjur ke situ. Ya kan, mungkin saja. Ada driver yang jalannya langsung nih lewat Puncak, ada dia yang harus muter dulu ke Cipularang, ada dia yang menempuh jalan yang lebih panjang. Tapi semua tujuannya sampai sini gitu. Nah, proses yang ditempuh ini langsung, yang langsung belum tentu baik, yang muter-muter panjang juga belum tentu buruk. Semua tergantung apa? Si driver ini menentukan jalan mana yang dipilih. Saya kadang kalau berangkat ke Pangandaran misalkan, cek dulu Google Map-nya kan. Memang benar Puncak itu cepat gitu. Tapi kan lihat medannya juga, mendingan ke Cipularang. Atau sebaliknya, Cipularang Puncak padat, ya udah banyak jalan yang tidak diketahui, ngikutin Google Map di pinggir jurang gitu. Tapi nyampe cepat, cuma resiko nyawa gitu kan. Misalkan gitu kan, dan sebagainya. Nah, berarti pertimbangan dia itu adalah satu aspek efisiensi kaitan dengan bahan bakar kan. Ini kalau dia drivernya profesional. Terus yang kedua, dia juga akan memperhatikan di mobil dia siapa yang dibawa gitu. Benar nggak? Muatannya itu siapa? Driver itu bisa kita analogikan sebagai guru. Yang dibawa di muatan mobil kita adalah siswa. Yang tadi majikannya itu adalah CP, pemerintah. Paham kan? Terus jalur-jalur yang dipilih oleh para driver ini, itulah yang dimaksud dengan ATP. Alur, namanya alur. Alur tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajarannya yang mana? Di sini tujuan pembelajarannya yang mana? Tujuan pembelajarannya adalah kalau saya ngambil satu, nih jalurnya lewat Puncak ke sini nih. Ini Bandung, saya lewat Puncak. Apa ada yang memastikan bahwa dari Bandung ke Puncak, dari Puncak ke Bandung tanpa berhenti? Pasti harus istirahat kan? Berapa kali perhentian yang mungkin ditempuh dari Bogor ke Bandung lewat Puncak, tergantung drivernya kan? Dan tergantung permintaan siapa? Muatan. Mungkin dia berhenti dulu di sini nih, di Ataun. Dia berhenti dulu di Cipanas, Sate Maranggi dulu misalkan ya. Atau dia berhenti di mana dulu gitu, di sini. Ternyata untuk mencapai dari sini ke sini, ada beberapa perhentian. 1, 2, 3, ada 3 perhentian. Apakah di setiap perhentian ini waktunya sama? 2 jam semuanya gitu? Enggak kan? Bisa aja di sini lebih lama,
di sini lebih sedikit. Nah, inilah perhentian-perhentian inilah yang kemudian diilustrasikan sebagai TP, tujuan pembelajaran. Jadi untuk supaya selamat sampai di sini, jangan ngegas terus gitu. Harus dirunut menjadi TP-TP gitu. Tujuan pembelajaran 1, tujuan pembelajaran 2, tujuan pembelajaran 3. Di setiap tujuan pembelajaran ini pemberhentiannya beda-beda gitu. Pemberhentiannya beda-beda dan aktivitas muatan kita di sini sama atau beda? Beda. Mungkin di sini hanya sekedar ke toilet 5 menit selesai. Tapi di sini belum sarapan dulu sampai 30 menit. Nah, itulah kurikulum Merdeka itu memberikan keleluasan kepada peserta didik dan guru untuk menentukan sendiri di titik mana dia mau lama. Kalau dia mau lama, makanya muncul proyek di situ. Biarkan siswa pembelajaran bermakna, eksplorasi, elaborasi, cari konsep, cari data. Tapi ada juga yang sebentar. Kenapa? Karena kedalaman materinya emang nggak memerlukan lama, cukup sekilas aja. Contoh peristiwa pemanasan global, kan tidak perlu selama ketika mempelajari analisis hukum Newton gitu kan? Benar nggak? Tidak perlu seperti itu. Seperti terus gitu. Nah, inilah yang disebut dengan TP-TP. Yang penting dalam waktu 3 jam Anda tidak overtime. Di sini jangan kelamaan, di sini jangan kecepatan. Yang penting sokta. Berarti guru tuh harus punya kemampuan apa guru? Untuk supaya tepat waktu sampai. 1, kompetensinya apa? Driver untuk sampai ke sini, kompetensi apa yang harus dia miliki? Kemampuan untuk memprediksi kan? Memprediksi keadaan, memprediksi kondisi, dan memprediksi mampu untuk menentukan berapa titik dia mau berhenti. Nah, yang harus teman-teman pahami sekarang, CP-nya sudah tahu, CP-nya dari pemerintah sudah tahu. Berarti kompetensi kedua apa? Kita harus mampu menentukan, akan ngajar PAI di SMP, akan harus bisa menentukan berapa titik yang akan ditempuh supaya 3 tahun tuh sampai di sini. Dan memastikan bahwa tidak ada siswa yang lagi pipis tertinggal. Udah jauh ya, udah di Ciranjang, siswa ini tertinggal di Cipanas karena dianggapnya ada. Nah, itu berarti guru zolim yang kayak gitu. Karena dia tidak memahami karakteristik peserta didik gitu. Jadi semua harus terfasilitasi. Tapi dalam perjalanan selama kita jalan seperti ini, muatan kita ini beragam, keinginannya beda, betul nggak? Keinginannya beda-beda kan? Ada yang pas lihat balon, pingin beli balon dulu. Ada yang pada Indomaret, misalkan pingin mampir dulu. Beragam kebutuhannya. Bagaimana cara guru untuk memfasilitasi keberagaman muatan itu dengan cara apa? Tadi kemarin di awal saya sampaikan, assessment, diagnostik. Untuk tahu, kalau kita jadi driver, duduk terkenalan, tenang, duduk, jalan gitu. Kita tidak tahu, jangan ada orang tua di belakang yang sakit, yang kalau dia nilepnya terlalu lama, asam uratnya kambuh, zolim dong kita. Benar nggak? Jangan-jangan seperti itu. Atau ada anak yang nggak bisa diam, kena AC sedikit, dia langsung mual gitu, seperti saya misalkan. Nah, seperti itu. Jadi kita harus paham. Lakukan asesmen diagnostik, setelah melakukan asesmen diagnostik, lakukan pembelajaran berdiferensiasi. Untuk memenuhi keberagaman itu. Supaya perjalanannya sakinah mawadah warahmah. Ketika di perjalanan tidak ada anak yang loncat dari bahtera gitu. Tidak ada yang loncat dari mobil kita, tidak ada yang kabur, tidak ada yang sengaja meninggalkan. Nah, fenomena hari ini apa? Banyak siswa yang tidak nyaman dalam belajar. Di boarding mah nggak terlihat, tapi di sekolah-sekolah non boarding mungkin mereka ada yang manjat-manjat tebing, ada yang masuk ke lubang tikus gitu kan. Demi untuk keluar dari sekolah dan nggak mau bertemu dengan guru ini, mata pelajaran ini. Ada apa? Siapa yang salah? Apakah siswanya atau kondisinya? Menurut saya kita kurang peka dengan keadaan muatan kita gitu. Sehingga mereka tidak nyaman dengan drivernya. Ya saya kalau udah nggak ada trust, kalau sudah nggak percaya sama drivernya ya ngapain, mendingan loncat aja kan, nyelamatin diri sendiri gitu. Kalau nggak percaya. Logika ini masuk nggak teman-teman? Masuk ya? Nah ini TP-TP inilah yang harus kita sekarang tentukan. Nah selanjutnya makanya muncul nih CP itu nanti, CP yang dari pemerintah ini itu akan diturunkan menjadi tujuan-tujuan pembelajaran. Oke. Nah, di dalam setiap tujuan pembelajaran itu setidaknya mencakup 3 hal, teman-teman. Ada yang namanya kompetensi. Contoh nih, tujuan pembelajarannya apa? Siswa belajar energi. Tujuan pembelajaran, siswa belajar energi. Betul nggak itu?
Apa kompetensinya apa di situ? Siswa belajar energi, ada kompetensi nggak di situ? Ada kompetensi nggak? Akang mampu melafalkan misalkan ayat ini dengan tartil. Berarti kompetensinya apa? Melafalkan. Siswa mampu menganalisis gitu kan sejarah perubahan peradaban Islam misalkan. Kompetensinya apa? Menganalisis. Jadi yang kata kerja menjelaskan, memahami, itulah kompetensi. Kalau kayak gini tujuan pembelajaran nanti akan menentukan gini. Siswa belajar energi, itu ada kompetensinya enggak? Enggak ada, apa? Siswa belajar energi. Ya iya enggak apa-apa. Terus kenapa harus belajar energi? Kompetensinya enggak apa-apa, tapi siswa memahami misalkan, menganalisis perubahan energi berdasarkan prinsip konservasi energi misalkan. Nah, itu kan jelas. Jadi, yang pertama harus muncul adalah kompetensi. Baru yang kedua adalah materi. Materinya apa? Siswa mampu menganalisis hukum Bernoulli dalam kehidupan sehari-hari. Berarti kompetensinya menganalisis, materinya hukum Bernoulli, baru nanti masuk variasi. Nah, kalau variasi itu misalkan memahami dengan baik, memahami dengan terampil gitu ya dan sebagainya. Oke, lanjut. Itu TP ya, paham ya? Oke, jadi ada CP, kemudian ada TP. Nah, ilustrasi tadi nanti kita pakai. Terus yang kedua, yang ketiga adalah ATP. Nah, kalau ATP ini, ketika guru sudah, oke, saya mau ambil lewat puncak, ada 5 titik. Kalau gitu, di antara 5 titik ini, atau 3 titik ini TP, ini TP, ini TP, coba kamu tinjau lagi. Mana yang mau ditempatin lebih awal? Pokoknya asal aja, dia menentukan 3. Pas dia cek lagi, kalau saya ngajar ini dulu, rasanya siswa akan sulit. Yang bagus mah ini dulu. Tapi cek guru lain teh, enggak. Ini dulu yang bagusnya. Tah yang bagus mah Pak Denny ya, nanti di sekolah itu ada komunitas MGMP tingkat lokal yang menentukan perbedaan pendapat itu bagus gitu. Jadi akan guru PAI di sini ada 5 orang misalkan, ngarumpul ngariung. Cek saya teh, jangan. Mendingan jangan Al-Quran hadis dulu. Yang bagus itu adalah misalkan tentang akidah dulu di sini. Enggak gitu juga sih. Mendingan ini dulu. Atau diskusi terjadi kan? Disepakati bersama-sama, jebret. Oke, sepakati ya. Jadilah dokumen ATP untuk PAI di sekolah ini. Bareng-bareng kita. Kenapa harus disepakati oleh teman-teman guru di rumpun MGMP? Kenapa? Di sekolah. Ada 5 guru PAI, kenapa harus menyepakati yang 5-5-nya? Kenapa? Karena perjalanan kita panjang. Dari sini ke Surabaya mungkin 1 driver. Juntau lah itu. Saya aja ke Jogja bawa anak-anak itu paling tidak 2 driver gitu kan ya. Mungkin per berapa ya? Per 6 jam atau per 12 jam dia mungkin ganti gitu. Setelah beristirahat. Karena perjalanannya panjang kita sadar, ketika yang di kelas 7 gurunya si A, kelas 8 gurunya si B, kelas 9 gurunya si C, kan akan terjadi pergantian guru kan? Kan nggak mungkin kalau di teman-teman yang di negeri, kan nggak dari kelas 7, 8, 9 dia semuanya gurunya gitu. Jadi akan sangat mungkin di perjalanan ini terjadi estafet CP gitu. Makanya kalau drivernya baru nongol, tiba-tiba disuruh bawa, saya khawatir disuruhnya ke Bandung, dia cuma sampai Cimahi gitu. Padahal waktu sudah over gitu. Waktunya sudah jam, tujuannya ke sini, dia ke sini. Kenapa? Karena waktu pembagian ini dia nggak hadir. Dia nggak di briefing gitu. Atau tersesat semuanya, komplain, bubar, ambyar akhirnya gitu. Nah itu kurang lebih seperti itu. Makanya perlu disepakati adanya komitmen bersama. Nah, cek guru nunya teh, oke kita sepakati ya, berarti ini dulu ya, siap, tak. Oke, berarti gini, siap. Berarti untuk menempuh pelajaran ini atau perjalanan ini, kita sepakati ATP di mapel kita seperti ini, ketuk palu. Formatnya kayak gimana? Bebas, merdeka belajar. Dulu mah suka ada formatnya, RPP tuh kayak gini formatnya, silabus tuh kayak gini gitu ya, TP tuh kayak gini. Sekarang mah bebas formatnya. Enggak perlu harus formatnya, kolomnya ada 8 gitu ya, barisnya ada 7, enggak, bebas merdeka. Yang penting tergambar ATP-nya. Ini yang disebut dengan alur tujuan pembelajaran. Oke. Sebentar ya teman-teman. Nah,
Selanjutnya, ketika kita sudah menentukan TP dan ATP-nya, selanjutnya kita akan buat semua yang kita pikirkan ini, kita akan dokumentasikan. Kita akan tuliskan dalam bentuk manual book perjalanan. Nah, manual book perjalanan itulah yang kemudian dikenal dengan modul ajar. Manual booknya itu user guide ya, guide gitunya kan. Nah, nanti modul ajar itu teman-teman bisa ngambil dan boleh ngambil dari PMM atau ngambil dari link yang saya ada gitu ya, nanti boleh, atau mau ngembangin sendiri boleh. Karena sekolah kita kurikulum mandiri, apa Kang? Mandiri apa ini yang dipilih di nanti? Belajar, berbagi, berubah. Yang ke satu, kedua, ketiga. Yang kedua sama, sekolah abdi sami. Mandiri, berubah. Kalau mandiri berubah itu diperkenankan, silahkan. Jangan menginspirasi dulu sekolah lain. Kita belajar dulu. Nah, makanya hari ini hadir di sini, didokumentasikan semua. Ini dalam rangka kita sedang mandiri berubah. Perubahan transisi dari 2013 ke kurikulum Merdeka. Jangan khawatir, modul ajarnya mau buat sendiri mangga, tapi tidak disarankan. Nama juga baru belajar, boleh mengadopsi yang dari PMM yang kemarin. Nanti dicek di PMM-nya, cari modul ajarnya. Kalau nggak nemu, nanti ini ada banyak link di sini yang bisa dibuka-buka. Cari, wah ini ada modul ajar punyanya Pak Subroto dari boarding SMA apa, SMP apa gitu. Akan ambil di situ, cuplik, pelajari. Ah, saya mau ATM, itu boleh, halal. ATM, amati, tiru, modifikasi. Cek, lihat. Ah, bagian ini, loh, kok ini sih penggaraman ikan asin, kayaknya nggak sesuai deh. Kan di Al-Minhaj Taman Sari mah pegunungan, gantilah dengan misalkan perkebunan ladang apa gitu. Jadi jangan langsung dicuplik semuanya, baca dulu, itu boleh. Oke, nah ini untuk modul ajar atau RPP, manual book yang akan kita gunakan ini tidak perlu terlalu rumit. Modul ajar itu cukup 3 komponennya. 1, ada TP. TP itu yang mana? Di sini mau ngapain? TP1 mau ngapain di sini? TP1 di sini saya mau A, B, C, D. Makanya di sini dijelaskan kegiatan pendahuluannya apa, kegiatan intinya apa, kegiatan penutupnya apa, asesmennya apa, bagaimana cara menilainya gitu. Di setiap TP ini. TP1 nanti tujuan pembelajaran 1, jadilah 1 modul ajar. Ada langkah-langkah kegiatan dan ada asesmen, cukup itu. Kang, untuk modul ajar itu kita membuatnya bagaimana? Apakah 1 CP dibuat jadi 1 modul ajar, mencakup beberapa TP, atau 1 TP, 1 modul ajar? Yang mana yang benar? Apakah 1 rangkaian perjalanan ini yang dibuat menjadi 1 modul ajar? Atau per TP? Yang mana yang benar? Yang mana yang salah? Tidak ada yang benar. Tidak ada yang salah. Akang boleh. Itu mah tergantung tadi kesepakatan ngarumpul ngariung teh kumaha tadi. Udahlah, mendingan simpel aja, nggak usah ini terlalu kan lama tuh perjalanannya. Kita mah mendingan deskripsikan satu-satu aja. Oke, TP1 jreng keluarkan. Di situ nanti ada biasalah ada cover macam-macam gitu kan. Itu ada ininya. TP-nya apa? Metode pembelajarannya apa? Mau gimana ngajarnya? Kan gitu sih. Mau gimana ngajarnya? Makanya muncul nanti ada kegiatan apersepsinya apa, kegiatan intinya apa, kegiatan penutupnya apa. Beres yang ini, simpan. Buat yang ini. Sehingga kalau ada 3 TP, berarti akan punya 3 modul aja. Tapi justru kita menginginkan teman-teman inisiatif, kolektif membuat ini, membuat sendiri gitu. Itu dan gini. Tidak ada benar salah ya. Karena konteks kita adalah mandiri berubah. Kita mandiri. Kalau teman-teman di sekolah penggerak, iya ada support itu. Ya, dari komite pembelajaran, ada memang mereka menjadi piloting project. Tapi kalau teman-teman kayak gini seperti sekolah saya juga sama IKM, kita kan IKM kan, implementasi kurikulum Merdeka jalur mandiri. Intinya dengan belajar dan meng-ATM kita pasti bisa. Terus yang terakhir adalah kalau TP yang ini, pembelajarannya kayak gini, modelnya kayak gini, langkah-langkahnya kayak gini, gimana cara menilainya? Kan gitu.
Gimana cara menilainya kalau siswa ini sudah tuntas? Gimana cara menilainya? Muncullah assessment. Ada 3, diagnostik, nu kamarinya, formatif dan sumatif. Diagnostik di awal untuk mengetahui nih anak-anak kita yang ada di mobil ini tuh gimana kondisinya. Ada yang suka sakit mah enggak? Oh, Masya Allah. Ya, nggak apa-apa, intermezzo. Saking. Ya. Yang kedua, assessment formatif. Kalau formatif itu di mana? Penilaian di mana? Pada saat belajar, pada saat pembelajaran. Akan pernah kan siswanya ke depan presentasi, atau yang guru olahraga siswanya jungkir, senam, atau badminton, voli dan sebagainya. Kita menilai kan? Oh iya, kok dia cara serve-nya gitu sih? Diajarin gitu lagi, diajarin gitu lagi. Menurut aturan bola voli internasional tidak apa-apa, nu penting masuk misalkan. Ya, itu checklist gitu. Itu kan presentasi, unjuk kerja. Itu adalah penilaian formatif, Kang. Kalau penilaian sumatif yang sering kita lakukan adalah misalkan tes tulis, ulangan harian, nah itu adalah penilaian sumatif. Oke. Kalau mau diberikan komponen-komponen boleh, ada informasi umumnya, siapa yang nulis, profil pelajar Pancasilanya apa, silakan lah. Nanti saya contohkan. Nah, semua yang kita lakukan itu, guru-guru PAI mengerjakan ini, guru-guru non-PAI, guru-guru IPA, guru-guru sosial mengerjakan ini. Semua guru mengerjakan ini dan paham filosofinya, bagaimana CPTP dan ATP itu, semua itu sebenarnya untuk mengejar apa? Para siswa yang kita bawa ini, modal dasarnya adalah untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Jadi selama di perjalanan ini akan punya hidden kurikulum gitu, hidden agenda dari kurikulum. Ingat, di kurikulum Merdeka fokus kita bukan hanya pada aspek sini saja, bukan hanya pada aspek pengetahuan saja, tapi yang paling penting adalah penguatan pendidikan karakter. Ini dia, dimensi ini. Jadi ketika akan ngajar PAI, misalkan siswa diminta untuk mendalami tentang rukun iman. Bukan hanya konteks dia mampu menjelaskan, tapi yang lebih penting adalah bagaimana ketika dia mampu menjelaskan itu, nalar kritisnya muncul. Oh iya, kemudian lantas dia bertafakur gitu ya, berpikir tentang alam semesta dan sebagainya. Dan itu terejawantah, terimplementasikan dalam bentuk aksi nyata amal perbuatan dia gitu. Nah seperti itu. Karena yang paling penting nanti endingnya di sini. Ada bernalar kritisnya, kreatifnya, kemandiriannya, dan selanjutnya. Oke. Nah, ini link penting menurut saya. Link 3, aset kurikulum Merdeka. Teman-teman, seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya kita juga selalu menyampaikan link-link seperti ini. Nah, ini adalah aset-aset untuk kurikulum Merdeka. Nanti teman-teman bisa pelajari di sini. Oh, masih muter. Nah, ini dia. Nih, Kang. Tadi Kang bertanya ya, modul-modul itu ya. Di sini nih, Kang. Tuh, semua konten kurikulum Merdeka. ATP, boleh nggak saya nyuplik? Boleh sini. Ini saya berikan asetnya. CP tuh. Yang tadi buku penggerak, contoh modul ajar, ini ada di sini. Boleh, Kang Dero ini diambil, halal, boleh. Asal diganti, jangan Akang di Bogor, di situnya Surakarta 13 Mei 2023, pas ditandatangani pengawas. Emang Bapak sekolahnya di Surakarta? Enggak Pak, Taman Sari. Nah tuh, oh hilap, cek pengawas teh. Sudah banyak kejadian seperti Bapak, gitu. Terus panduan pembelajaran dan asesmen, klik ini. Panduan pengembangan proyek, ini materi kita minggu depan insya Allah kalau tidak ada agenda. Dimensi profil pelajar Pancasila, pedoman penerapan, tuh tanya jawab. Merdeka belajar, merdeka mengajar. Nah Kang, ini disimpan ya linknya ya. Linknya ini nih Kang. Link 3. Ditulis dulu, baru diklik. Berfungsi nggak dia linknya. Sudah ya? Link 3. Aset kurikulum Merdeka, kurikulum Merdeka. Ini dari seorang teman yang mengumpulkan semuanya di sini. Nah, kalau yang ini tadi
Ini adalah website resmi kementerian ya. Jadi informasi kurikulum semuanya ada di sini. Linktree kurikulum. Oke, nah ini sebenarnya kita ada sesi untuk praktik nih teman-teman nih. Mungkin kita coba beberapa menit ke depan. Ini saya sudah siapkan template-nya. Ada template 1, template 2, template 3. Oh ya, Kang Denny udah dapat ini belum? Salinan itu, Capman di Putristek. Yang alokasi jam belajar. Alokasi jam belajar belum ya? Jadi nanti pembagian jam ngajar itu ada di sini. Termasuk guru tuh harus tahu PAI misalkan dia ngajarnya untuk yang di kelas berapa JP, Pancasilanya, profil pelajar Pancasilanya berapa JP. Nah ini Capman-nya yang ini Kang. Nanti saya akan berikan link ini. Kang, itu link Google Drive yang ada di praktik itu boleh di-share ke teman-teman? Yang di PDF terakhir. Ayo praktik. Itu kan ada drive-nya ya. Saya nggak sempat ini. Ayo praktik. Nah, itu kan ada Google Drive-nya. Ada Google Drive-nya kan di bawahnya. Nah, itu semuanya ada di situ termasuk ini. Nah, jadi kita akan memahami alokasi jam mengajar guru itu dari sini nantinya. Ya ampun. Nah ini link drive ini Kang. Ini teman-teman bisa ambil ini. Sebenarnya di sini kita ada praktik ya. Ini yang CP tadi. Nah, ini adalah struktur kurikulumnya. Bagaimana nanti, contoh kayak gini nih. Nah ini dia. Kalau ini SD MI kelas 1, ini saya berikan gambaran aja dulu. Ketika ada guru PAI di SD, kelas 1 dan kelas 2, berarti ini fase A. Jadi kalau di kurikulum Merdeka itu kita akan mengajar itu dua, intrakurikuler dan kokurikuler. Intrakurikuler adalah pencapaian CP yang tadi kita jelaskan di kelas, ngajar di kelas. Yang kedua adalah kokurikuler, alokasi untuk P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Contoh nih, guru PAI dia akan mengajar 108 JP per tahun, 3 JP per minggu. Nah ini berarti kan kurikulum nanti ngerancang-rancang itu tuh. Dan kegiatan P5-nya dia 36 JP. Sehingga kalau di total JP per tahun untuk guru PAI di jenjang fase A itu dia 144 JP. Jadi pengaturannya kayak gitu. Kenapa? Apa kan? Oh nggak ada. Ini adanya di website kurikulum. Tapi nggak perlu ke sana kan sudah saya berikan di link ini. Tadi sudah di Kopas mungkin. Ada di link ini nih. Saya berikan semuanya ini. Nah, kalau sudah diberikan, idealnya teman-teman itu harus ketika mau menyusun modul ajar, teman-teman tuh harus melakukan 3. Ini tahapannya nih. 1, mungkin nanti bisa dicoba ya. 2, 3. 1, nanti di sini ini di-download jadi Word. Jangan ngisi di sini karena ini hanya view. Jadi ini di-download, kemudian nanti diisi di sini.
Ini adalah langkah untuk menurunkan TP dari CP. Wah, muter. Terus yang kedua, wah masuk nih. Nah ini teman-teman nih. Ini adalah cara untuk menurunkan TP dari CP. Contoh. Nah, kalau ini IPA, mata pelajaran IPA SMP. Kalau IPA, elemennya itu ada dua. Yang pertama pemahaman IPA, yang kedua di sini keterampilan proses. Contoh, elemen pemahaman IPA, CP-nya nanti tuliskan di sini, TP-nya kita buat. Bagaimana cara membuat TP sebanyak ini? Ada 4, oh berarti dia berhentinya 4 kali yang tadi. Ini gimana cara buatnya? Pertama, dari CP yang dikopas ke sini, nah ini kan kita kopas dari mana ini? CP kita kopas dari yang tadi PDF. Kita copy paste dari PDF, pastekan ke sini. Contoh nih, saya contohkan ya, yang mudah-mudah aja lah. Ini mah SMA ya, tadi SMP yang ini. Nah, misalkan ini, akhlak atau fikih. Aduh, saya nanti kasih tahu ini ya, artinya nih. Nah, ini misalkan ini. Ini yang fikih nih. Nah, Kang nanti coba kopas ini ke sini. Kita kopas ke sini. Nah, ini. Peserta didik memahami internalisasi nilai-nilai dalam sujud dan ibadah salat, memahami konsep muamalah, riba, rukhsah, serta mengenal beberapa mazhab fikih dan ketentuan mengenai ibadah kurban. Ini tadi apa Kang? Fikih ya elemennya ya? Fikih. Pakai Q, pakai K, oh pakai K. Nah, ini fikih. Di sininya kan belum ada ya. Tapi yang kata-kata yang ini kan peserta didik mampu, simpan aja dulu di situ. Mampu apa? Kan gitu. Yuk, kita cek. Ada berapa kompetensi di sini? Ada berapa kompetensi di sini? 1. Ini ya? Memahami. Nah, Kang nanti tandain. Oh, kompetensinya yang ini. 1 memahami, 2. Oke, ini tulis lagi nggak apa-apa. Mengenal. Yang ada me-nya lah, itulah yang disebut dengan kata kerja operasional. Nah, udah. Kalau mengenai, enggak itu mah ya. Jadi ada 3. Memahami, dan mengenal. Yang tahu kedalaman materi ini siapa? Kan guru ya? Saya mah nggak tahu. Makanya di kurikulum Merdeka ini startnya jangan dari buku paket. Punten, kalau ada guru startnya dari guru paket, tanpa melihat ini, saya khawatir. Harusnya ke Bandung, nyampainya di Padalarang atau Cimahi tadi. Karena yang diminta dia harus ke Bandung, ini ke Bandungnya di sini. Harus memahami ini. Ketika akan menghilangkan mazhab fikih, nyampe di Bandung nggak? Enggak, dikit lagi nyampe Bandung. Tapi tetap kan nggak nyampe finish. Jadi nggak boleh. Yang tahu kedalaman materi adalah kita. CP-nya ini tidak boleh diubah karena ini sudah dirumuskan oleh tim ahli. Yang boleh Merdeka kita susun adalah TP yang di sebelahnya. Nah, di sini. Ini yang boleh kita susun. Saya cek majikan saya teh harus nyampe di sini 3 jam nyampe sini. Kumaha carana? Kumaha maneh we nama carana mah terserah. Ya udah. Karena kumaha saya paham. Ini saya tahu muatan saya ini, ada juga orang tua. Berarti kalau ada orang tuanya 3 orang di mobil itu dari 7, berarti harus banyak berhenti nggak? Mungkin harus banyak berhenti ya. Apalagi kalau bapak saya udah nggak kuat kalau gini gitu kan, duduk lama di sana, sakit. Oke, kita mulai. Mana? Peserta didik mampu. Nah, menurut Akang yang ini memahami internalisasi nilai-nilai dalam sujud dan ibadah salat.
Kalau bingung, ini kita kopas dulu ke sini. Nah, kita kopas ini. Kita kopas. Menurut Akang, ini masih terlalu luas nggak? Luas nggak ini? Luas nggak ini? Internalisasi itu apa sih? Internalisasi nilai-nilai dalam sujud dan sholat terhadap dirinya. Gimana berarti? Jadi lamun sholat, dengan saukur hafal bacaan hungkul gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kan yang paling bagus ketika dia sujud tuh proses menghamba kepada Allah itu seperti apa gitu. Jadi dia menginternalisasi dari gerakan ruku, sujud, ketika dia sudah selesai sholat, dia paham gitu ya, kepada siapa dia harus bergantung gitu kan, kepada siapa dia harus memohon, dan kepada siapa dia tidak boleh bergantung kan gitu kan. Menginternalisasi seluruh kebergantungan ketika sholat. Dan kita kadang juga suka mengeluh tentang rezeki, padahal di doa apa namanya di akhir itu, di duduk dua sujud kan ada doanya kan itu kan, apa? Robbighfirli warhamni wazburni. Nah, yang seperti itu kan, kita kan selalu minta rezeki di situ. Tapi banyak juga peserta didik yang tidak paham itu. Nah, ini gimana? Nilai-nilai dalam sujud dan ibadah salat. Kalau Akang mau runut lagi boleh. Tapi kalau menurut Akang, saya mau dibuat dua nilai-nilai dalam sujud. Kemudian ini misalkan mau dibuat lagi di sini nih. Nah, gini. Mampu memahami internalisasi nilai-nilai dalam ibadah salat misalkan. Ini juga boleh. Misalkan, cuma saya kurang paham ini kedalaman materinya seperti apa. Nah, nilai-nilai. Jadi ada dua. Kalau ini dia fokus ke sujud, kalau ini dia seluruh aktivitas gerakan dalam sholat. Nah, ini mungkin harus ditanya, kenapa di sini yang di depan ini sujud tidak ruku gitu. Itu boleh ditanya, tapi nggak bisa ngubah, itu dari pemerintahnya gitu. Nanti akan tajamkan lagi di mana? Di sini. Jadi nanti perdalam nilai-nilai ketika sujud dan perdalam nilai-nilai selain sujud gitu. Paham ya? Oke, saya sudah punya dua ini. Terus ada yang mikir gini, memahami. Bagaimana mau memahami? Siswa ingat juga tidak bacaan sholatnya dan sebagainya. Nah, kalau memahami kan tangganya itu tangga kedua ya, C2 ya. C1-nya Akang boleh masukkan di sini, misalkan peserta didik mampu mengingat bacaan sujud misalkan. Boleh nggak? Boleh. Atau nggak perlu ditulis di sini. Karena ini SMP kelas 7, Akang lihat dulu ketika di SD ada nggak CP ini. Jangan-jangan di SD sudah ada CP-nya. Di SD itu cukup sampai C1, mengingat saja. Jadi bacaan-bacaan sholat itu dari mulai Al-Fatihah sampai salam itu di SD sudah. Berarti nggak perlu masuk lagi ke sini. Kenapa? Karena percuma, karena sudah dulu diujikan di sana. Kalau dia nggak masuk sini, masukkanlah dalam pengetahuan prasyarat. Ya kan? Kalau misalkan anak bisa memahami ini, dia harus punya prasyarat kan? Prasyaratnya apa? Ya tadi, mampu membaca bacaan sholat. Oke, lanjut. Terus, kalau kayak gini disalahin nggak? Ada nggak yang berani nyalahin? Akang ketika menjabarkan jadi seperti ini? Bebas. Bebas. Asal jangan keluar. Kalau di sananya salat, Akang di sini jangan zakat. Kan jadi beda gitu. Di sananya salat, makanya nanti Pak Pengawas atau siapapun kepala sekolah bukan menyalahkan, tapi lebih kepada diskusi. Bagaimana menurut Bapak? Kenapa diturunkannya jadi seperti ini? Oh, menurut saya gini. Apalagi ini sesuai dengan karakteristik peserta didik saya. Saya nggak mau dulu ke aspek memahami. Saya ingin ke mengingat dulu. Walaupun di SD sudah diajarkan, ternyata 80% dari hasil asesmen diagnostik, siswa saya belum tahu tentang misalkan bacaan ketika dia sujud misalkan. Kan tidak untuk kemungkinan, punten ya, banyak para peserta didik yang di SMA juga belum hafal bacaan sholat. Apalagi ketika di tes satu-satu. Ayahnya nukia, ketika sholat mah hafal. Lamun teker sholat mah teu hafal. Tambahan teh abdi salah satunya, ya. Duh, masih kena harus banyak belajar gitu ya, dan sebagainya. Oke, selanjutnya, aduh sinyalnya kemana ini? Sebentar. Oh, saya AC ampu dulu.
kita bisa ganti kan? Kalau nggak bisa ya kita ganti CP dari memahami dengan yang lain. Nggak bisa. Di DP-nya tadi. Oh, di TP. Apa mau digantinya? Contohnya apa? Dengan apa? Bagus pertanyaannya. Apa? Menjelaskan? Apa lagi? Menjelaskan. Oke. Kang, boleh diganti nggak TP dari kata memahami ini? Boleh, selama tidak naik level kognitif. Makanya Akang dan teman-teman semua, nanti mungkin Kang Denny sebagai waka, teman-teman harus tahu C1, C2 sampai C6. Di setiap tahapan C itu ada kata kerja operasional. Banyak kata kerja operasionalnya, atau browsing saja langsung. Kalau dia di aspek mengingat, C1 itu kata-katanya apa saja. Kalau dia di C2 memahami, kata-katanya apa saja. Kalau dia di C3 analisis atau sintesis, dia apa saja. Akang boleh mengganti, tapi tidak boleh naik level. Jadi kalau memahami mau diganti, jangan diganti analisis. Nggak boleh. Satu, nggak nyambung dengan kontennya. Yang kedua, di fasenya di kelas 7 memang dia cukup sampai memahami. Analisis itu nanti di jenjang SMA. Bisa dirubah ya? Bisa. Yang penting sama levelnya. Betul. Nah, nanti coba browsing C1, C2 sampai C6 menilai itu seperti apa. Ini saya juga kadang lupa gitu. Jadi boleh Kang ya? Oke, selama tidak keluar. Nah, nanti nggak boleh naik level. Nah, ini misalkan saya kopas lagi nih. Nah, ini ada. Nah, ini saya buat jadi 4 aja dulu kayak gini nih Kang. Dari sini saya buat jadi 4. Masalah nanti mau dia di. Nah, ini contoh kayak gini dulu. Nih yang ini nih. Peserta didik mampu memahami konsep muamalah, riba, rusoh. Riba dan rusoh. Menurut Akang, ini katanya menggantung. Mau ditambahkan misalkan dalam kehidupan sehari-hari. Boleh nggak? Boleh. Tidak kaku. Silahkan. Dalam kehidupan sehari-hari. Terus gini, menurut Akang, konsep muamalah, riba, dan rusoh itu kedalaman materinya padat, dalam. Kalau saya gambarkan dalam satu narasi kayak gini, khawatirnya tidak mendalam. Maka saya mau ubah ini jadi 3, boleh nggak? Boleh. 1, 2. Misalkan, tinggal depannya tambahkan apa? Kayak gini. Nah, jadi terus yang tahu ini siapa? Ya kita guru yang tahu ini. Baru nanti ujungnya tambahkan dalam kehidupan sehari-hari misalkan, atau dalam pengamalan aspek muamalah. Nah, jadi banyak. Terus kalau ada 10 TP untuk 1 CP, sementara yang lain cuma 3 TP, lantas kita merasa enggak lah, merdeka semuanya. Tapi disarankan ketika TP-nya sudah jadi, duduk refleksi dulu. Cek 10 TP ya, coba. Oh iya benar, udah nggak bisa diubah-ubah lagi karena masing-masing bicara tentang riba, berat, dalam kan? Bicara tentang rusoh, berat, dalam. Tapi pas ketika bicara muamalah hubungan dengan riba, sepertinya ini satu ini deh. Ya udah gabungin aja, kan gitu. Kita merefleksi, merdeka belajar, boleh. Nah, setelah ini, sebentar. Baru jadi ini teh materinya ngebahas apa? Jangan cuplik dari buku bab 1 tentang mazhab pindahin. Bab 2 sekarang udah nggak zaman ngejar-ngejar bab. Mereka mana dikejar-kejar. Sekarang yang penting itu dari sini. Baru dapat dari sini cari referensinya. Bukunya yang mana? Dan buku itu mau kurikulum apapun kan konten mah tidak berubah. Dari dulu sampai sekarang hukum halal dan haram itu kan tetap sama. Yang halal babnya ini, yang haram babnya ini. Apa ada perubahan pergeseran nilai? Kan tidak. Da hukum agama mah pasti. Termasuk gravitasi. Misalkan sekarang di 2025 gravitasi itu nggak jatuh seperti ini Kang. Seret gitu. Dia jadi belok dulu misalkan seperti itu. Kan tidak, hukum alam mah selalu pasti. Yang hitam itu pasti, yang putih juga pasti. Dan tidak ada yang samar-samar sebenarnya. Oke, nah Kang tentukan. Ini kira-kira materinya apa Kang? Materi apa ini?
Baca dulu, kira-kira materi apa ini? Apa kira-kira? Boleh nggak saya nentuin materinya, misalkan sesuai dengan TP-TP ini? Boleh, silakan. Misalkan ini apa namanya? Aplikasi nilai-nilai salat dalam kehidupan misalkan ya. Ini yang pertama. Terus yang kedua, misalkan konsep apa itu Kang tadi? Mahzab gitu ya. Kemudian muamalah, riba. Nah, ini misalkan konsep muamalah. Maaf ya, ini saya buru-buru ngetiknya. Riba dan itu lagi apa? Rusoh. Rusoh itu kan keringanan ya. Nah, misalnya gini. Lah, itu kan tidak sesuai bahasa buku. Gak apa-apa. Jangan ngikutin dari. Yang penting kalau akan cari ini, apa siswa itu belajar dari letterlock dari buku saja? Enggak lah. Sekarang udah ada chat GPT ya. Tahu OpenAI, bahkan foto jadi bisa ngobrol kayak gini kan. Dari foto bisa ada suaranya, bisa ngobrol. Nah, saya lihat di TikTok itu tokoh-tokoh pahlawan kita dengan teknologi AI jadi ganteng-ganteng dan cantik tuh. Pangeran Diponegoro, aslinya keren banget karena pakai AI gitu. Andaikan zaman pahlawan dulu sudah ada WA dan AI gitu ya, mungkin pertempuran tak akan sesengit seperti itu gitu. Oke, ini kan. Jadi saya sudah dapat. Oh, yang mau saya ajarkan tuh ini materinya, aplikasi ini. Tapi kok di buku nggak ada ya konsep muamalah? Ini malah babnya beda. Pak Bulit akhirnya teh jadi mikiran buku. Ngajar nanti mikiran buku akhirnya. Tapi masalah ini kan ketika sudah dapat materinya, kembangkan semuanya. Dari internet, dari buku kurikulum 94, dari ini. Bahkan yang keren mah dibuka cepret. Ayo ayatnya yang mana? Baca Al-Qur'annya. Kan gitu yang keren. Jadi merdeka tidak? Merdeka. Kalau dulu, mohon maaf ya, saya juga produk dulu pernah ngajar seperti itu. Sekarang bab berapa? Bab 1. Oh, nanti bab 2. Oh, kenapa jadi berkiblat ke buku paket yang diterbitkan salah seorang penerbit gitu. Bari itu juga yang penerbitnya belum tentu kompeten untuk menerbitkan begitu. Terkadang karena alasan apa di belakang kita tidak tahu, kita pakai aja gitu. Tapi kalau kayak gini, merdeka. Dan Akang, insya Allah kalau ngikutin langkah-langkah seperti ini, pas kita akan sampai di sini. Oke, sedikit lagi. Gimana ini Kang untuk waktu? Biasanya kita sampai jam 4 sebenarnya. Oh ya, sebentar lagi ya, karena ini kan sholat asar ya. Sebentar lagi. Ini 10 menit lagi lah insya Allah. Siap. Tapi mudah-mudahan ketika tidak full pun inspirasinya dapat lah. Walaupun tidak optimal. Oke, ini yang pertama Kang. Terus yang kedua, ada pertanyaan dulu nggak? Paham Kang? Siap. Terus yang kedua nanti akan masuk ke ATP. Nah ini alurnya. Fix lah, saya mau lewat puncak saja, truk. Lebih cepat. Titik-titiknya juga nggak terlalu lama. Cek nu itu teh. Enggak, saya mau lewat Cipularang agak jauh, titiknya lebih banyak. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Itu mah semua merdeka ke kita. Nu penting mah ngajar dan dilakukan gitu. Terus tercapai. Dan ketika berkendara pastikan sesekali empati, lihat nih yang di belakang tuh, ada yang ngantuk nggak? Lihat nih yang di sini tuh, ada yang sakit nggak gitu. Jalan, jangan digas. Dulu mah inget ya, kalau kita ya mungkin saya juga termasuk, ini mah saya merefleksi aja. Dulu termasuk ketika ngajar gas, ya jamaah Ihsan ya. Mungkin kayak gitu San, set gitu ya, set. Tanpa memperhatikan gitu. Kita tuh udah ngegas jauh, ternyata ada yang lompat dan ada yang lompat juga kita nggak tahu gitu, gengnya terus gitu. Dan kita selalu menganggap bahwa semua yang ada di kelas itu akan menjadi Einstein gitu. Itu yang salah. Semua yang ada di kelas itu akan menjadi politikus. Semua yang ada di kelas itu akan menjadi direktur gitu. Kan tidak tuh. Semua yang penting ketika kita mengajar itu, ya satu, nilai-nilai kebaikan muncul, materi tersampaikan, dan yang paling optimal hidden effect dari sebuah pembelajaran itu terjadi gitu. Disiplinnya muncul. Siswa terinspirasi. Nih Akang di sini sekarang mungkin ketika Akang jadi guru, saya sangat yakin 70% Akang terinspirasi oleh guru Akang zaman dulu gitu. Saya sangat yakin. Ada nggak yang kesini kecebur? Saya mah kecebur aja didorong sama teman tiba-tiba jadi guru gitu. Mungkin juga ada ya. Mungkin juga ada. Tapi beberapa teman saya tanya rata-rata menjadi guru itu karena memang dia punya idola di masa SMA-nya gitu. Termasuk saya. Sosok yang kemarin saya sampaikan ya, sosok Pak Indra itu kan yang mengajar saya itu dari 34 siswa di kelas 33-nya tidak menyukai Pak Indra.
Hanya satu yang menyukai Pak Indra, saya. Padahal langkah kakinya peletrek. Kan dulu mah zaman ketika ngajar atau ketika saya jadi siswa, kalau ada guru lewat tuh dari jauh, siga kahayam gitu kan, guru tuh. Nah, guru, oh kararieu. Santuy ya namanya. Santuy tapi berbobot, bergembira. Berarti saya tuh dulu termasuk produk siswa yang tertekan dalam belajar. Saya tidak merdeka. Sok emang nggak refleksikan. Ini termasuk mungkin yang pernah ada apa itu? Lempar penghapus, spidol, sepatu atau apa. Relevan di zamannya dan tidak perlu diungkit-ungkit. Memang dulu kondisinya seperti itu, kontekstualnya. Tapi tidak membenarkan perilaku itu benar. Salah seperti itu. Tapi kalau hari ini kita di era merdeka belajar. Tanya, lakukan pendekatan dengan siswa. Gimana? Udah sampai mana? Tadi kemarin kamu enggak sekolah kemana? Kok statusnya apa? Kemarin ada siswa datang. Ada siswa ke ruang guru, kemarin datang ke Bapak. Pak, saha cita ieu teh? Oh, si Anu. Guru BK nelpon dulu. Pak, saya mau memenuhi tugas-tugas saya. Siapa namanya? Sudah lupa saya namanya karena memang 8 kali alfa dan saya sudah menganggap itu sudah tidak ada gitu siswanya. Saya gitu. Ya udahlah, daripada orang mikiran riut sudah dianggap tidak ada gitu. Tiba-tiba datang gitu. Pak, saya memenuhi tugas-tugas saya. Ini siapa namanya? Ini. Oh, masih ada? Iya, Pak. Mohon maaf, Pak. Ini ceritanya ini gitu. Kamu kemana aja nggak pernah hadir? Ini. Kalau kita tidak merdeka belajar, memiliki pola pikir pendidikan Ki Hajar Dewantara, rasanya ingin gimana? Kemana wae, jebret gitu kan. Set gitu dan sebagainya. Tapi kan nggak gitu. Kita tuh investasi kebaikan jangka panjang. Kita harus tahu dulu latar belakangnya. Jangan saklek langsung diintimidasi bahwa guru yang terbaik paling benar. Gitu. Tanya dulu. Kenapa? Ya Pak, saya mau memenuhi tugas-tugas ini. Terus kalau nanti di daftar nilai ini sudah Bapak tulis angka 108 kali, apa yang kamu lakukan? Cukup sampai di situ. Iya Pak, saya ingin memenuhi. Iya, sok. Apa cukup sampai di situ? Nilai apa yang sungguhnya kamu cari? Akhirnya saya giring bahwa nilai yang seharusnya kamu cari adalah nilai-nilai dalam kebaikan dalam diri kamu. Bukan hanya nilai 100. Kalau nilai 100 mah di saya taat, mungkin di mapel kimia dia nggak taat gitu. Tapi harus diangkat adalah nilai-nilai dirinya. Akhirnya kenapa? Ya Pak, karena saya tanggung jawab, saya ingin berubah, saya ingin lebih baik, saya punya mimpi. Kan enak. Artinya nanti ketika ada atau tidak ada guru agama, dia akan tetap sholat gitu. Ada atau tidak ada bapak dan ibu guru, ada sampah akan tetap diambil. Nah itu pendidikan yang keren seperti itu. Tapi butuh proses. Karena sekarang kita lihat juga ya, mobilnya bagus, tapi ketika di jalan buang sampahnya sembarangan. Itu saya suka, ya Allah. Tong disalahkan anak yang di dalam mobil itu atau siapapun di dalam mobil itu. Ini adalah bagian dari ekosistem sistem yang kemudian menurut saya harus diperbaiki gitu. Di kita di belakang nih, entah saya di mobil atau di motor gitu, itu mobilnya bagus. Set, cangkang cawu dibuang, plastik. HTT, aduh. Tapi saya nggak menyalahkan itu, tapi tamparan keras bagi dunia pendidikan. Perilaku sederhana, kenapa? Itu kan akhlak terhadap lingkungan, akhlak terhadap diri sendiri, implementasi profil pelajar Pancasila, kenapa nggak dilakukan? Kemana? Siapa yang salah? Entah siapa yang salah. Guru nakah atau sistem pendidikan? Enggak tahu pokoknya. Jelas kita benahi dari 3M gitu kan. Mulai dari diri sendiri gurunya, mulai dari saat ini ya, dan mulai dari hal yang kecil. Perilaku sederhana, ngantri contohnya. Perilaku ngantri kumaha? Nih ada salah satu tempat makan namanya mie apa gitu di Kota Bogor. Itu kalau ngantri mie itu panjangnya lama. Saya nggak nyebut nama. Soalnya ini masuk sini. Hati-hati masuk sini. Karena ini akan ditonton oleh, saya nggak nyebut itu. Tapi Abi pernah bisa Abi reka tempat eta dengan istri saya mau makan ke situ nggak pernah bisa. Sekalinya udah lewat, bismillah, pingin nyobain kan lagi viral gitu kan. Sekalinya mau ke situ, ninggalin panjang, aduh udahlah di rumah mie instan, jangan sebut merek, dibuat gitu. Selesai. Gitu. Ngantri di situ, tiba-tiba ada yang nyerobot atau apa gitu. Atau perilaku di jalan tol yang sederhana, sudah jelas lajur 4 itu untuk kecepatan di atas 100 km per jam kan, set gitu. Kan sebel ya, dari Cibubur tuh udah kenceng, set gitu. Eta di lampu dim, sen kanan, klakson mah kan nggak layak ya kalau di tol di klakson, udah di lampu, di apa, nggak pernah minggir. Dan yang paling strategisnya lagi mobilnya mobil kecil. Mobilnya mobil kecil, ini yang di belakangnya mobil besar, mau nyalip susah. Kan udah jelas, coba. Hidup ini bahasa simbol kan? Itu kan simbol, ini lajur cepat, ini lajur untuk santuy, ini lajur untuk truk gitu.
Saya nggak boleh lama-lama di lajur truk, itu hak truk dan bis gitu. Yang paling mungkin itu lajur 2 dan 3 untuk Anda santuy di situ. Iya mah aneh nu cara repotnya lajur 2 dan 3 gitu. Lajur 4 santai gitu. Alah, gimana ini? Ya, akhirnya nyalip ke kiri, padahal menyalip dari kiri kan tidak boleh. Mendahului mah harus dari sebelah kanan. Itu teh banyak perilaku-perilaku seperti itu. Udah jelas tanda P itu ketika dicoret tidak boleh parkir. Kenapa Anda parkir di sini? Saya nggak parkir, saya mah berhenti. Non beda, Anda parkir yang berhenti. Kalau parkir mas sayanya keluar, saya tinggalin. Kalau berhenti, mas saya tetap di dalam. Ya Allah, bener. Oh, kayaknya. Kenapa kamu di sini? Ya itu Pak, tulisannya P coret. Dah saya mah bukan P coret. Kalau di situnya S coret, baru saya ini. Itu mah P coret. Kalau parkir mah apa? Kalau parkir mah sayanya keluar, titit, dikuncikan, mobilnya keluar langsung. Itu parkir. Kalau berhenti masih sesaat, sennya masih berfungsi. Ini cek polisi teh. Itu teh manehna nu pinter, orang nu kurang pinter gitu ya. Aduh. Ya. Itulah teman-teman ya, saya mohon maaf lahir batin kalau ada kekeliruan. Sekali lagi tadi kita terlambat dan sebagainya. Tapi sebenarnya bukan hanya tentang bicara konten. Ini konten teman-teman. Tapi yang paling penting dari sebuah ikhtiar kita untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka adalah di sini. Di mindset kita. Perubahan cara kita berpikir dan cara memandang belajar dan pembelajaran. Kurikulumnya berganti, template-nya masih template yang lama, tidak akan terjadi. Kepala kita kan template ya, kita sudah nyiapin gitu. Kalau pola kerjanya nggak mau keluar dari zona nyaman, perubahan dramatis atau drastis apapun kurikulum di Indonesia nggak akan berubah. Makanya yang paling penting dari suasana perkumpulan seperti ini, walaupun sebentar atau lama, itu adalah perubahan di sini. Dan yang akan dikejar oleh kepala sekolah di sini atau Pak Waka di sini adalah perubahan mindset kita, ya. Dan jangan merasa, oh saya kan di boarding, saya kan di negeri. Kalau di boarding misalkan nggak terlalu harus belajar kurikulum Merdeka. Kalau di negeri nggak terlalu harus, enggak, semuanya sama. Paguyuban, silih asah, silih asuh, silih asih dalam rangka mewujudkan kurikulum Merdeka. Dan kita mau pelaksana, ikuti, tempuh, dan hadirkan yang terbaik gitu. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan pertemuan hari ini barokah. Insya Allah nanti kita jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.